Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam seluruh sahabat inspirasien dimanapun kita berada. Hai, jumpa lagi dengan saya Astriani Dwi Aryaning Tias yang akan membawakan Instagram Live Medpiration dengan topik cara komunikasi ketika terdiagnosis penyakit kronis. Ya, halo. Sungguh ya, ini Instagram Live yang memang menjadi request dari banyak sekali sahabat inspiration, khususnya para pejuang penyakit kronis. Karena apa? Karena ketika kita terdiagnosis pertama kali, kita tuh memiliki satu peran yang baru. Ya, tentunya menjadi seorang pasien penyakit kronis. Nah, disitulah life is change. Betul-betul changingnya itu perubahannya sampai ke hal-hal kecil maupun besar, dan juga tanggung jawab serta banyak aspek kehidupan yang berubah mengikuti dengan peran baru ini. Tentunya hal tersebut menjadi sebuah tantangan. Nah, di sini nantinya saya tidak akan sendiri, saya akan ditemani oleh baik, oke. Nah, saya mau share screen dulu ya. Akan ada 2 orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya, karena acara ini memang ditujukan oleh seluruh pejuang penyakit kronis. Yang pertama adalah Dr. Sandra Cynthia Langgo, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologis. Kemudian yang kedua adalah Mbak Mufliha Fahmi atau kita panggil dengan Mbak Lia, magister psikologi, psikolog klinis. Nah, acara ini didukung oleh sebuah komunitas collaborator yang sudah merupakan komunitas mitra daripada Inspiration, yaitu Autoimun Indonesia atau Imunesia. Saya izin untuk sharing profil dari Dr. Sandra Cynthia Langgo, spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi. Beliau adalah dokter internis rheumatologi yang berpraktik di Siloam Hospital Lipo Village, Jalan Siloam nomor 6 Lipo Village. Pendidikannya dokter umum di FK UGM, kemudian menempuh dokter spesialis penyakit dalam di FK Unsrat, kemudian konsultan rheumatologi di FK UI. Nah, pelatihan terakhir mendalami EUCLAR Meeting 2021, ACR Annual Meeting 2022, dan APLAR Advanced Course on Autoimmune Rheumatic Disease pada 2023. Kemudian organisasinya beliau tergabung pada Ikatan Dokter Indonesia Banten, PAPDI Banten, Perhimpunan Rheumatologi Indonesia, dan American College of Rheumatology. Itu adalah profil dari Dr. Sandra Cynthia Langgo atau kita sebut dengan Dr. Sandra. Kemudian ada Mbak Mufliha Fahmi, magister psikologi, psikolog klinis, atau kita panggil dengan sapaan Mbak Lia. Mbak Lia merupakan psikolog klinis di bidang minat psikologi konseling keluarga dan perkawinan dan kesehatan mental publik. Menempuh pendidikan di S1 Ilmu Psikologi UGM, dilanjutkan dengan Magister Psikologi Profesi Klinis di UGM juga. Pengalaman kerja, beliau pernah berpraktik di Puskesmas Melati 1 pada Desember 2020 hingga sekarang, Puskesmas Gondokusuman 2 November 2018 hingga November 2020, dan Wiloka Workshop dari November 2018 hingga sekarang. Saat ini memberikan layanan konsultasi psikologi, mengelola komunikasi untuk prevensi gangguan jiwa. Oke, nah untuk Instagram Live kali ini, kenapa sih kok menghadirkan 2 orang narasumber dari sisi psikolog klinis dan juga sisi dokter autoimun rheumatologi? Tidak lain dan tidak bukan adalah request dari teman-teman sahabat Inspiration semuanya, karena permasalahan teman-teman itu kurang lebih sama ketika pertama kali terdiagnosis penyakit kronis. Nah, teman-teman sendiri pastinya ya ketika terdiagnosis itu akan mengalami hal-hal yang memang membuat cemas, membuat sedih, dan ada gejolak internal di dalam diri kita, bagaimana nantinya orang lain akan melihat kita, bagaimana nantinya stigma di masyarakat, bagaimana nantinya jika saya tidak diterima mungkin ketika mengalami penyakit kronis ini, dan berbagai macam pertanyaan serta gejolak di dalam diri terkait dengan diagnosis ini atau peran baru ini. Nah, tentunya
banyak juga teman-teman yang kita dampingi penyakit kronisnya itu berbagai macam. Mulai dari kanker, mulai dari autoimun juga sangat banyak ya. Maka dari itu kita berkolaborasi dengan Indonesia hingga hampir 60% di pasien yang kami damping ini mengidap autoimun atau memang di usia yang produktif. Nah, ini yang membuat hal-hal seperti ini, kondisi tersebut itu susah untuk dikomunikasikan karena mungkin akan muncul anggapan atau stigma negatif terkait dengan kondisi ini. Nah, untuk memvalidasi serta mengoptimalkan dan juga cara-caranya bagaimana sih untuk menghadapi problematika ini, mari kita sambut untuk narasumber kita. Nanti kita akan berbagi, berdiskusi, sama belajar ya untuk berperan dan juga menanggapi banyak hal yang mungkin akan bisa kita pelajari ketika kita mendapatkan peran sebagai seorang pejuang penyakit kronis. Ya, sudah bergabung dengan saya Dr. Sandra. Selamat malam, Dokter. Selamat malam Mbak Asri, selamat malam Mbak Lia. Selamat Selamat malam malam juga semuanya dok. Mbak Lia sudah bergabung dengan kami di Inspirasien. Ya, hari ini yang memang adalah hari ditunggu-tunggu Dokter Sandra dan Mbak Lia. Ini to be honest, teman-teman di Inspirasien khususnya dan juga semua pasien yang kita dampingi itu memiliki kondisi yang serupa. Serupa dalam artian peran baru ya. Ketika terdiagnosis penyakit kronis itu susah untuk diungkapkan ke even ke keluarganya, support system yang paling dekat gitu ya. Nah, mungkin nanti kita akan mendengarkan dari sudut pandang medis, kemudian akan mendengarkan dari sudut pandang psikologi, dan mungkin Mbak Lia juga bisa menambahkan bagaimana sih concernnya ketika menjadi pasien juga. Di sini kebetulan meskipun saya juga seorang moderator, saya juga seorang pasien. Sebetulnya saya pejuang penyakit kanker dan itu buat saya dulu pun berat. Nah, bagaimana jika penyakit yang lain mungkin atau kondisi yang tertentu yang membutuhkan concern lebih, sebagai contohnya adalah autoimun psoriasis mungkin ya. Jadi di sini saya mempersilakan Dokter Sandra untuk memberikan perspektif dari sisi medis, Dok. Bagaimana ya, Dok ya? Kira-kira awal-awal terdiagnosis itu penyakit autoimun, khususnya psoriasis atau faktor klinis yang bisa, faktor risiko yang bisa muncul ya mungkin, supaya teman-teman ini tidak merasa kok saya dapat penyakit ini, why me? Jadi ada big mark, question mark itu selalu ya dok ya mungkin ya, why me? Kenapa saya? Seperti itu dok. Silakan dokter Sandra. Baik, terima kasih Mbak Asri, selamat malam semuanya yang sudah bergabung. Jadi kalau kita berbicara tentang psoriasis, kita tahu ini adalah suatu kelainan kulit ya. Jadi biasanya pasien psoriasis ini memang berobat di dokter kulit. Ya. Namun seringkali ini akrab di kami sebagai dokter spesialis penyakit dalam konsultan dermatologi, pasien psoriasis ini datang karena salah satu komorbiditasnya yaitu artritis psoriatik. Dan ini cukup sering terjadi. Sekitar 30% pasien psoriasis ini akan mengalami yang namanya artritis psoriatik. Nah, psoriasis ini merupakan salah satu penyakit kulit inflamasi autoimun dasarnya, dan kalau ditanyakan penyebabnya mungkin memang tidak diketahui dengan pasti. Meskipun unsur genetik berperan penting karena memang 40% pasien psoriasis ini punya riwayat dalam keluarganya menyandang penyakit yang sama. Jadi ada peran genetik di sini, namun nanti ada juga faktor-faktor lingkungan yang ikut mencetuskannya, seperti pasca infeksi bakteri, virus, kemudian defisiensi vitamin D, faktor metabolik seperti obesitas, merokok. Nah, stres psikologis itu adalah faktor-faktor yang diduga bisa mencetuskan psoriasis ini. Nah, kalau kita bicara soal psoriasis, ini suatu kelainan kulit dan kelainan kulitnya tuh bisa macam-macam banget. Jadi yang paling umum yang kita tahu yaitu plak psoriasis. Jadi suatu kelainan kulit berbatas tegas, di atasnya ada seperti sisik ya, yang berwarna keperakan. Itu yang kita tahu yang paling umum. Namun sebenarnya ada kelainan kulit yang lain juga. Misalnya psoriasis gutata seperti titesan air ya.
Ya. Kemudian ada pustulosa, jadi nampak seperti infeksi kulit, bisa bernanah seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya erythroderma, jadi di sekujur tubuhnya mengalami kemerahan. Nah, ini memang kelainan-kelainan kulit yang sangat luas tampilan klinisnya, dan memang diagnosisnya kami bekerja sama tentunya dengan dokter kulit untuk proses diagnosis. Nah, artritis psoriatik ini merupakan salah satu komorbid penting ya. Jadi mungkin setiap pasien psoriasis juga harus paham bahwa dia berisiko untuk mengalami radang sendi pada psoriasis. Jadi secara sederhana demikian tentang psoriasis. Oke. Nah, Dok, terkait dengan tata laksana tadi dengan berbagai macam tipe psoriasis sendiri, itu apakah ada yang hingga kronik ya, Dok ya, atau jangka panjang kita sebutnya? Ya, tentu saja psoriasis ini kan memang tidak bisa sembuh sempurna ya, karena dia Iya. merupakan salah satu penyakit kronik, namun dia bisa distabilkan. Jadi memang ada periode di mana kondisinya mengalami ya tenang, mungkin lesi kulitnya membaik, kemudian radang sendinya baik, tapi bisa juga ada periode yang dinamakan flare. Nah, tentunya Iya. membutuhkan penanganan jangka panjang dalam hal ini. Iya, 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 itu tadi ya yang perlu untuk digarisbawahi. Mostly atau hampir semua ya dok ya autoimun itu tidak bisa disembuhkan. Namun ada kondisi-kondisi yang bisa untuk distabilkan tadi ya dok ya, meskipun Betul. terkadang ada flare up conditionnya. Nah dokter pernah nggak dok ketika mungkin di ruang konsultasi dokter atau dokter Sandra kan sering sekali ya memberikan edukasi kesehatan secara awam, ada tidak pertanyaan dari pasien atau keluarganya bahkan terkait dengan gimana ya dok ya cara saya atau cara eh, kami gitu ya untuk mengkomunikasikan ini ke keluarga atau di lingkungan sosialnya. Ya, soal penyakit psoriasis ini kan seringkali kan kita melihatnya sebagai suatu kelainan kulit yang terlihat dengan jelas ya. Betul. Nah, kadang-kadang yang menjadi masalah ini adalah ketakutan bahwa orang itu mengira ini suatu penyakit menular. Hmm. Itu seringkali yang menjadi masalah. Itu masalah utama Mm-mm. nih pada pasien psoriasis. Jadi kadang-kadang mereka juga mengalami masalah psikologis ya. Ya. Mungkin nanti Mbak Lia yang akan membahas dengan lebih lengkap. Karena mungkin malu dengan kondisi kulitnya. Ya. Yang pertama malu dengan kondisi kulitnya, ya. Yang kedua takut dikira orang ini suatu penyakit menular sehingga dijauhi oleh orang lain. Nah, tentunya penting sekali kita memberikan edukasi pada semua orang, tidak hanya pada pasien psoriasis, tapi juga pada lingkungan, bahwa memang psoriasis ini kelainan yang nampak kulitnya memang mengalami Ya. gangguan. Tapi ini sama sekali bukan penyakit menular. Dan kita tidak akan tertular jika berdekatan dengan pasien psoriasis. Jadi ya komunikasi penting dalam berbagai aspek ya, terutama Mm-mm. mengenai penyakitnya ini. Mm-mm. Iya, betul sekali. Dan kadang-kadang nggak cuma psoriasis ya dok ya, penyakit apapun yang kronik dikira kan nggak sembuh-sembuh. Nah, ini ya dok ya, tipikal pertanyaan yang sering muncul akibat stigma itu gitu. Satu, kok nggak sembuh-sembuh ya? Yang kedua, menular nggak ya? Terus yang ketiga, masih muda loh, kok penyakitan? Nah, ini dok, tiga pertanyaan utama yang mungkin dokter sering menjumpai. Untuk pasien bagaimana dok ya bekalnya supaya dia tetap tenang dari sisi perspektif medis dok? Ya, baik. Jadi yang penting sekali ini memang adalah edukasi ya. Baik edukasi pada pasien, pada lingkungan sekitar. Maksudnya lingkungan sekitar ini tidak hanya keluarga. Keluarga mungkin yang terdekat ya. Biasanya keluarga tuh cukup paham ya, karena begitu ada salah satu anggota keluarga yang terkena, keluarganya juga ikut belajar. Nah, yang penting juga adalah pada lingkungan sekitar ya. Jadi memang autoimun ini adalah suatu penyakit yang paling banyak bisa menyerang semua usia ya memang ya, tapi memang justru paling banyak pada usia produktif ya. Misalnya psoriasis juga antara 30, 40 tahun dan 50 tahun, atau bahkan kalau penyakit rematik autoimun yang lain itu misalnya lupus itu lebih muda lagi. Jadi memang bisa mengenai pada semua usia, dan kemudian soal tidak sembuh-sembuh, jadi kan ini merupakan suatu penyakit kronis. Jadi autoimun ini karena dia penyakit kronis, kita tidak menyebutnya sebagai istilah sembuh. Ya. Tapi kita menggunakan istilah
flare up, atau kalau dia lagi kumat, kondisinya lagi sedang dalam kondisi yang tidak baik, kita menyebutnya sebagai flare up. Dan kalau sedang tenang-tenang dalam pengobatan, kondisi tenang, stabil, itu kita sebut sebagai remisi. Jadi tidak menyebutnya sebagai istilah sembuh. Ya, pendidikan sih yang paling penting dan edukasi buat Ya, semuanya. ya, betul sekali setuju dok. Literasi akan istilah gitu ya dok ya, supaya nggak sama. Kalau common disease itu diobatin sembuh begitu ya dok ya. Tapi Betul. penyakit kronis ini dia memiliki kekhasan yaitu resiko untuk jangka panjang. Terima kasih dokter Sandra atas penjelasannya. Nanti kita akan sambung di sesi diskusi ya dok ya. Saya Baik. akan mempersilakan ke Mbak Lia untuk menceritakan mungkin dari awal mulanya ya Mbak Lia ya, terdiagnosis pertama kali itu bagaimana, dan mungkin gejala klinisnya tadi Kak sempat sih dokter Sandra sampaikan tidak tidak nampak ya dok ya gejala klinisnya, susah untuk menandai, tapi mungkin muncul kalau di autoimun psoriasis bisa nampak gitu ya. Silakan Mbak Lia untuk kesempatannya. Oke, terima kasih Mbak Astri. Saya juga ingin menyapa Dokter Sandra. Selamat malam, Dok. Malam, Mbak Selamat Lia. malam juga. Selamat malam juga buat teman-teman yang menonton pada malam hari ini. Rame ternyata 105. Iya. Oke. Mungkin ceritaku agak berbeda dari apa yang teman-teman bayangkan gitu ya. Jadi pertama kali terdiagnosis psoriasis itu justru diawali dengan berbagai diagnosa, apa ya, diagnosa yang berganti-ganti gitu Mbak, dalam waktu yang lama, bahkan mungkin hitungan bulan gitu kan. Sempat ada masalah di kulit gitu ya, yang awalnya terpicu oleh alergi obat, sempat diagnosisnya itu Stevens Johnson, tapi kan setelah obatnya dihentikan, kok Stevens Johnson-nya masih tetap jalan gitu. Pertanyaannya kan itu, kalau obatnya udah dihentikan harusnya mereda gitu kan, tapi itu enggak. Lalu kemudian berubah diagnosanya dengan erythroderma gitu kan, berubah jadi dermatitis atopik, dan yang menarik saat itu adalah saya diberi steroid setiap mencapai batas dosis tertentu kulitnya membaik, tapi kemudian pelan-pelan turun, muncul lagi penyakitnya, dinaikin lagi steroidnya, hilang lagi, diturunin lagi, muncul lagi penyakitnya gitu ya. Pada saat itu seperti itu, sampai akhirnya dokter mengusulkan untuk dilakukan biopsi aja, yang mana biopsi itu dari sejak awal ditolak oleh orang tua saya karena ada trauma alergi obat. Ada banyak obat sekali yang saya nggak bisa gitu kan, terutama antibiotik. Jadi orang tua saya tuh selalu menggakkan kemungkinan biopsi karena takut, khawatir saya alergi obat gitu. Ketika dokternya meyakinkan biopsi ini udah satu-satunya jalan yang bisa kita lakukan untuk tahu ini tuh sebenarnya sakit apa, karena berbulan-bulan nggak ada progres, selalu berubah-ubah diagnosanya, lalu kemudian dilakukanlah biopsi. Nah, di situ baru ketahuan, baru tegak diagnosis psoriasis pustulosa tipe anular atau apa gitu, psoriasis pustulosa gitulah ya. Oh, psoriasis pustulosa generalisata, waktu itu diagnosisnya. Kalau dibilang menerima diagnosis psoriasis itu membuat kita naik turun, saya pikir pada saat itu saya dan keluarga tuh justru fase honeymoon mungkin menyambut diagnosis itu, karena pada akhirnya jelas gitu. Karena pada akhirnya tegak nih penyakitnya nih apa. Karena sebelumnya itu diagnosisnya nggak jelas, jadi kan pengobatannya juga nggak tepat sasaran. Ketika akhirnya jelas dari hasil biopsi itu diketahui, oh ini adalah psoriasis pustulosa, dokter lalu dengan segera menata laksanakan pengobatan itu kan, dengan pertama kali menggunakan methotrexate atau MTX gitu ya. Dan kebetulan saat itu MTX itu ternyata bekerja dengan baik, berdampak dengan baik. Jadi dengan cepat pulih saat itu dengan menggunakan MTX itu. Psoriasis sendiri, istilah autoimun sendiri, dokter kan sebenarnya mengedukasi saya sama ibu saya, ini namanya psoriasis, ini adalah bagian dari penyakit autoimun, itu semua kan disampaikan gitu. Cuma pada saat itu di tahun 2003 itu kami tidak mengenal semua kata-kata itu, kami nggak tahu apa itu autoimun, kami nggak tahu apa itu psoriasis, jadi tidak ada makna yang dirasakan ketika dokter menyampaikan itu. Jadi apa sih, kayak itu kalimat yang netral aja gitu. Kami hanya senang, oh ini akhirnya penyakitnya ketahuan, ada obatnya dan sakitnya reda gitu. Sakitnya reda gitu kan.
dokternya juga bilang ini tidak bisa disembuhkan, nanti lain kali akan kambuh dan lain-lain. Tapi saat itu sama sekali nggak ditangkap gitu ya, nggak ditangkap. Saya baru memahami, betul-betul memahami apa yang dimaksud dokter dengan autoimun, apa yang dimaksud dokter ini tidak akan pernah sembuh. Justru bertahun-tahun setelah itu sampai saat ini. Begitu Mbak Astri. Iya, itu ya somehow bagi apa ya beberapa orang dari berbagai perjalanan penegakan diagnosis itu melelahkan ya Mbak Lia. Itu pun dialami oleh pasien gitu. Belum sama keluarga kan kadang-kadang juga mengorbankan waktu, tenaga, kemudian belum nanti agenda sosial yang lain. Hingga pada titik, oh ketemu nih penyakit ya, malah justru lega. Jadi treatment proses itu, iya, treatment proses itu jadi nggak didengarkan. Padahal di sinilah juga ada titik baliknya ya Dokter Sandra ya. Ada yang namanya perjalanan jangka panjang yang goalnya itu satu sebetulnya sehat. Cuman jalannya zigzag ya kadang-kadang Dokter Sandra ya. Bisa nggak flare tuh lama, terus tiba-tiba tadi Mbak Lia juga cerita, oh udah 20 tahun ya, berarti Mbak Lia ya? 20 tahun. 20 tahun. Tepat di tahun 2023 ini masih ups and downs gitu ya. Betul. Dan kondisi ini memang sangat valid ya tadi Dokter Sandra juga sampaikan, bisa remisi, bisa flare up gitu. Mau dikasih obat tadi ya tersebut salah satu obat, ada juga yang kondisi Mbak Ria nggak bisa ternyata karena alergi obat tertentu. Nah ini nggak cuman pasien, tapi ternyata tadi ada ibu ya, ada ibu yang menjadi caregiver mungkin waktu itu. Nah kalau sekarang caregivernya siapa nih Mbak Lia? Suami Mbak. Oke, suami ya, pasangan kan ya berarti ya, bagian dari keluarga. Nah, bagaimana sih ketika dulu Mbak Lia apa ya kayak penjajakan ya dengan suami sudah 20 tahun dengan autoimun psoriasis ini untuk bilang bahwasanya Mbak Lia memiliki kondisi tertentu ini, apakah suami langsung menerima atau bagaimana cara menyampaikannya? Oke. Sebelum ke situ saya ingin jelaskan apa yang membedakan. Saya dari Pekanbaru, pengobatan psoriasis itu diawali di Pekanbaru dan di Padang. Lalu karena saya kuliah, saya kan pindah ke Jogja, lalu pindah ke Jogja gitu kan. Perpindahan ini artinya saya bersentuhan dengan tenaga kesehatan yang berbeda-beda. Itu sepertinya mempengaruhi bagaimana cara saya memandang penyakit ini. Gitu. Bagaimana saya melihat gimana sih sebenarnya saya harus bersikap dengan penyakit ini gitu ya. Yang saya tidak bermaksud membedakan tenaga kesehatan di Jawa, tenaga kesehatan di luar Jawa, tapi saya mungkin sesederhana menceritakan apa yang saya alami gitu ya. Karena ini saya pikir ada pengaruhnya gitu. Ketika saya berobat di Pekanbaru, di Padang gitu kan, polanya itu selalu kan tentang begini Mbak. Misalnya saya sakit, dokter itu nanti fokusnya adalah bagaimana mengobati saya gitu kan, bagaimana mengurangi gejala saya gitu kan. Yang dilihat kan sistemnya kan akan bekerja secara seperti itu gitu kan. Tapi ketika saya pindah ke Jogja, lalu saya kemudian di Jogja itu ada salah satu dokter subspesialis psoriasis namanya Dokter Sunardi Radiono. Pendekatannya tuh jadi berbeda. Pendekatannya ke saya tuh jadi berbeda. Ketika saya flare, ketika saya sakit, tidak hanya tentang bagaimana dia mengurangi gejala saya, tapi beliaunya itu juga memberdayakan kemampuan saya, kapasitas saya, pengetahuan saya tentang penyakit ini. Jadi dibuat saya mengenali penyakit ini. Yang awalnya tuh buta, yang awalnya tuh saya objek gitu ya, dipindah jadi kemudian saya menjadi subjeknya gitu. Saya yang tahu penyakit ini, saya akan memahami triggernya apa, saya akan tahu kenapa ini muncul, bagaimana mengatasi ini. Jadi dia benar-benar membuat saya tuh lebih dari pasien. Oke, saya pasien psoriasis, tapi aku juga akan membuatmu, kamu yang paling tahu tentang penyakit ini gitu kan. Jadinya kan akhirnya di Jogja saya baru kemudian banyak memahami tentang psoriasis itu sendiri. Dikasih banyak bahan bacaan, dikasih berbagai jurnal, intinya disuruh belajar sendiri. Bayangin Mbak, disuruh belajar sendiri. Disuruh belajar sendiri gitu kan, punya banyak informasi tentang ini. Itu kan membuat saya juga resourceful jadinya gitu. Itu membuat saya juga jadi resourceful. Artinya ketika saya cukup memahami penyakit ini, mempresentasikan penyakit ini pada calon pasangan itu jadi hal yang mudah gitu. Tentu akan sulit ketika saya hanya tahu aku begini,
Aku nggak tahu ini apa, nggak tahu apa yang harus dilakukan, apa yang akan saya sampaikan ke dia. Maksudnya di dia tuh apa yang harus dilakukan juga apa kan juga sulit ya. Tapi ketika saya sudah memahami ini tuh apa, psoriasis tuh apa kemungkinannya, kemungkinan genetiknya, apakah seberapa lama akan kambuh dan lain-lain gitu kan. Itu mempermudah komunikasi dengan pasangan ketika kami pertama kali berkenalan. Mungkin ada aspek, saya kan orangnya cukup secure dan terbuka ya tentang psoriasis gitu ya. Karena sudah berproses lama itu, ya, saya langsung aja menceritakan bahwa saya ada kondisi ini. Saat itu saya juga sedang pengobatan rutin di Sarjito. Lalu calon pasangan saya ajak ke Sarjito Nah, juga gitu kan. Saya ajak ke Sarjito, dia terlibat dalam proses itu gitu ya. Terlibat mm-mm. ya seberapa lamanya antri di Sarjito Iya, gitu kan. betul. Menemani cek ambil darah segala macam. Jadi proses itu tuh sempatlah dilalui gitu kan. Dan Dokter Sunardi sendiri kan sempat menyampaikan ke saya, yaitu waktu itu terasa masih lama, tapi ternyata waktunya tuh sampai juga. Saya udah jadi pasien beliau tuh dari sejak usia saya 17 tahun gitu Hmm. kan. Tapi saat dari awal itu dia udah bilang, suatu saat kamu menikah, kamu memutuskan menikah, calon suamimu dibawa sini ya gitu. Nah, Calon suamimu diajak ya ke sini ya gitu kan. Dan ketika saya udah hampir usia 22 tahun dan memang akan menikah dengan orang ini gitu ya, saya beneran ngajak calon suami saya ke dokter. Saya kenalin ini yang akan jadi suami saya, dan dokternya itu bicara banyak dengan suami saya, membantu untuk kemudian menjelaskan apa yang saya alami, apa kesempatannya, apa yang mungkin akan men-trigger dan lain-lain. Jadi ya saya pikir dengan pengetahuan saya, dengan keterbukaan juga dan ya, keterlibatan, terutama ya keterlibatan pasangan dalam setiap pengobatan itu mempengaruhi bagaimana dia bisa memahami gimana caranya handle bisa jadi caregiver psoriasis. ya. Iya, oke. Nah, ini banyak sekali ya insight yang didapat dari perjuangan Mbak Lia gitu. Mbak Lia tadi sampai cukup komprehensif dalam menyampaikan cara-caranya ya. Jadi keluarga, khususnya pasangan ya, kalau menjadi caregiver kita sudah menentukan nih, oke, saat ini caregiver yang Mbak Lia adalah pasangan. Waktu dulu keluarga. Nah, dokternya pun juga informatif ya, seperti dokter Sandra katakan gitu. Harus ada keterlibatan penuh dari siapa yang nantinya akan menjadi caregiver kita. Karena sesungguhnya pasien itu susah untuk berjuang sendiri, apalagi yang kronis ini, teman-teman semuanya ya, teman-teman sahabat Inspiration. Oke, boleh nggak nanti teman-teman sharing ya di kolom question box gitu, dan saya akan membacakan terkait dengan kondisi teman-teman supaya kita berdiskusi. Kita santai aja ya Mbak Lia sama Dokter Sandra ya, supaya teman-teman nih, ini karena emang requestnya mereka semua, request kita semua, gimana sih sebenarnya caranya gitu loh. Karena ada dok yang, dan Mbak Lia ya, yang tidak mungkin susah gitu loh, susah untuk mengungkapkan. Terus kemudian belum beruntung untuk mendapatkan support system yang memang mendukung. Sudah dibilangin gitu ya, mungkin ya sudah dibilangin, tapi selalu caregiver ini tuh, atau pasangan ini ya, belum jadi caregiver berarti menolak untuk melanjutkan hubungan karena takut genetis, takut adanya penurunan daripada ini ya, sakit yang dialami. Saya izin untuk turn on commenting lagi. Jadi kita mulai untuk berdiskusi ya. Oke, saya bacakan, izin untuk membacakan pertanyaan yang berkaitan dengan topik pada malam ini. Cara mengkomunikasikan sakit kita ketika terdiagnosis penyakit kronis. Pertanyaan pertama dari Dewindaru. Selamat malam dok, saya SS dan GBS survivor. Saya masih aktif kerja, tapi terkadang izin work from home karena tangan dan kaki susah bergerak. Ternyata ada omongan nih dok, sakit saya ini mengada-ngada atau saya hanya beralasan saja. Bagaimana sebetulnya cara mengkomunikasikan hal tersebut ke rekan kerja? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan mungkin Dokter Sandra bisa mengkomentari dulu, nanti kalau Mbak Lia memiliki pengalaman yang bisa memvalidasi kondisi Kakak Deandra bisa untuk support juga. Silakan dokter. Baik, terima
kasih. Jadi ini bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat sering sekali disampaikan oleh penyandang autoimun ya. Curhatan mereka lah Ya. demikian. Ya mungkin penyakit autoimun ini kan spektrumnya luas banget Ya. ya. Ada yang memang cukup kelihatan kalau lagi flare. Nah, ini salah satunya psoriasis ya mungkin ya. Kalau lagi flare, kulitnya langsung kelihatan. Nah, beberapa kondisi penyakit lain ini pasiennya itu tidak dalam kondisi baik-baik saja, tapi di mata orang lain ini terlihat cukup baik. Apalagi kalau orangnya itu kan orang awam ya, bukan profesional medis. Betul. Nah, misalnya saja kalau orang itu mengalami nyeri sendi, radang sendi, sebenarnya itu kalau dilihat oleh dokter sudah ada bengkak sendinya. Tapi kan kemampuan orang awam untuk melihat dia terlihat normal aja. Jadi kalau bengkak sendi yang sedikit, yang kecil, itu pada orang awam itu kan tidak akan nampak. Jadi maksudnya orang awam tidak bisa menilai. Sehingga seringkali pasien-pasien autoimun ini dianggap berbohong, dianggap pura-pura sakit, mau menghindari tanggung jawab, sehingga boleh nggak bekerja karena sakit. Jadi istilahnya dianggap sebagai pura-pura saja. Nah, tentunya ya memang ini sulit untuk kita atasi, namun tentunya kuncinya adalah pada edukasi. Nah, memang kalau edukasi ini dilakukan oleh pasien, kadang-kadang juga tidak mudah ya. Karena Betul. teman-temannya tidak akan percaya pada pasien ini. Sehingga sebenarnya memang ya, kalau soal edukasi masalah ini tetap memang tanggung jawab dokter ya. Iya. Tanggung jawab dokter. Sehingga ya kita memang selalu memberikan edukasi tentang invisible illness ya kita menyebutnya ya. Jadi memang sakit tapi Betul. tidak terlihat sakit. Nah, ini edukasi dari berbagai dokter saat ini kan dengan zaman komunikasi lewat berbagai macam platform media sosial sebenarnya sudah mulai banyak ya edukasi tentang ini. Nah, edukasi dari pihak dokter. Nah, kalau bagaimana dengan edukasi dari pihak pasiennya? Saya rasa kita bisa lah mungkin ada teman pertemanan kita yang lingkup kecil di mana seseorang yang kita mungkin kita pilih lah terlebih dahulu ya sebagai penengah atau mungkin perantara kita, di mana kita bisa menjelaskan seseorang yang kita percaya, misalnya di lingkungan kerja, mungkin kita tidak bisa seperti membuat seminar dan menyampaikan pada semua orang kondisi kita ya, tapi mungkin salah satu atasan yang dekat dengan kita ataupun teman baik kita, nah itu biasanya yang akan menjadi komunikator pada yang lain. Nah, pada salah satu orang ini kita berusaha untuk menjelaskan. Nah, biasanya nanti dengan cara seperti itu cukup bermanfaat. Jadi, dia punya satu teman di kantornya, dia jelaskan, dan temannya itu cukup paham, nanti temannya itu akan menjelaskan kepada orang yang lain. Supaya nanti teman-teman yang lain tuh istilahnya mesti cukup berhati-hati terutama dalam berbicara. Karena kadang-kadang nih dalam kondisi mengalami suatu penyakit kronik yang apalagi yang belum stabil, ya kita juga cukup sensitif ya dalam menerima omongan orang lain. Sementara orang lain mungkin kadang-kadang tidak bermaksud buruk, tapi mereka juga tidak bisa menyadari bahwa omongannya itu bisa membuat orang lain sakit hati. Nah, salah satunya yang kata-kata tentang kamu kok sehat-sehat aja pura-pura sakit. Nah, ini kata-kata yang paling sering dicurhatin oleh penyandang autoimun atau pasien-pasien autoimun. Jadi coba membangun komunikasi dengan teman sekitar yang Anda percaya, nanti dia yang akan membantu menjelaskan ke yang lain. Demikian. Lebih bagus kalau atasan, itu lebih bagus lagi. Ya, setuju dok. Itu communicator ya, atau key person ya dok ya. Itu bisa support us loh sebetulnya. Nah, Mbak Lia pernah nggak dapetin pengalaman seperti ini? Selalu ini ya Mbak, pengalaman seperti ini. Selalu ya Mbak ya? Sama berarti ini kita. pengalaman yang sangat rumit. Pengalaman yang sangat rumit ya bagi saya. Karena terus terang gini, saya merasa mengalami autoimun itu tantangannya akan mengikuti perkembangan kita sebagai manusia gitu kan. Paling mudah mengalami autoimun itu ya ketika kita masih anak-anak gitu kan. Ya cukup merasakan sakitnya, tapi aspek psikososialnya udah ditangani oleh orang tua gitu. Kayak misalnya, ya kan aspek psikososialnya udah ditangani orang tua. Jadi kayak orang tua yang datang ke sekolah menjelaskan sakitnya apa dan lain-lain gitu kan, udahlah gitu. Tapi semakin kita dewasa, fungsi itu tuh menjadi hilang gitu.
Kita satu-satunya orang yang harus mengadvokasi diri sendiri gitu. Iya. Mengadvokasi diri sendiri apa yang dilakukan oleh orang tua kita dulu, menjelaskan tentang kondisi anaknya sehingga anaknya tidak bisa full performanya di sekolah gitu kan. Itu harus dilakukan oleh diri sendiri. Kesulitannya tidak semua, ketika berusaha untuk menjelaskan pun tidak semua orang tuh punya bayangan sama dengan apa yang kita ceritakan gitu Mbak. Ada suatu kejadian di mana beberapa waktu lalu saya sempat dipindah dipindah tugas sementara ke tetangga puskesmas lah, ke puskesmas tetangga gitu kan. Dan itu saat itu dalam kondisi flare sebenarnya, dalam kondisi flare up. Lalu saya negosiasi untuk bisa nggak yang lain dulu yang ke sana, karena saya dalam kondisi gini nggak bisa bawa motor dan lain-lain, macam-macam lah gitu kan. Tapi sepertinya karena mungkin komunikasinya saat itu komunikasi via WA, akhirnya kayaknya tuh dianggap kayak sakit sebentar gitu loh Mbak, kayak sakit demam, nanti kamu sembuh lagi, kamu bisa lagi gitu. Jadi jawabannya saat itu ya ditunggu, ya kalau gitu ditunggu sembuh aja Mbak, nanti kalau udah sembuh baru ke sana. Menjelaskannya lagi kan bingung ya Mbak, maksudnya aku sendiri tidak tahu sembuhnya kapan. Benar. Aku sendiri nggak tahu sembuhnya kapan gitu kan. Jadi isu-isu seperti itu pernah juga langsung menjelaskan ke atasan, bahkan sudah melihat ruangnya gitu kan, ruangnya seperti apa, langsung dijelaskan ke atasan yang terjadi bagaimana. Tapi pemaknaan atau penghayatan terhadap kondisi autoimun yang kita rasakan tuh sepertinya sulit untuk dirasakan juga oleh orang lain. Jadi kayak nggak ada sense, oh itu sakit ya udah. Tapi apa yang sebenarnya kita rasakan dari sakit itu kayak sulit ditangkap gitu. Even aku bekerja di ranah kesehatan ya Mbak, even oleh tenaga kesehatan sendiri gitu kan, karena kan targetnya tetap akan target ini, target itu, pekerjaan itu, fokusnya kan tetap akan ke sana gitu. Yang terjadi akhirnya, aku nggak bilang ini cara yang kugunakan ya, tapi yang terjadi akhirnya adalah ketika di lingkungan kerja ini sangat sulit mengkomunikasikan sakitnya, jadi tekanan tersendiri juga, jadi stresor tersendiri juga, kondisi sakit kita ada. Akhirnya psoriasis yang flare cukup lama belakangan ini 1 tahun, itu memicu depresi klinis gitu. Memicu depresi klinis sampai di titik yang harus dirawat inap gitu Mbak. Sampai harus dirawat inap karena mulai muncul suicidal idea dan lain-lain gitu kan. Itu baru terjadi beberapa hari yang lalu gitu kan. Dengan cara itu tempat kerja baru paham gitu. Bahwa ini tuh seserius itu gitu. Setelah kemudian rawat inap, setelah tahu rekodnya gimana, bagaimana itu sangat berdampak pada kesehatan mental, ngerasa hopeless, nggak ada dukungan dan lain-lain, baru di situ kemudian dipahami, oh gini kejadiannya. Dan itu kan sebenarnya sama sekali bukan strategi gitu. Itu sama sekali bukan strategi, udah hopeless aja gitu, udah hopeless aja gitu kan, sampai akhirnya sampai di titik itu baru orang kemudian bisa menyadari seserius ini loh kondisi yang dihadapi, segini loh yang dibutuh bantuan gitu kan. Makanya kemudian aku seringkali hal yang sering kupikirkan adalah kita kan punya UU disabilitas ya, adalah toleransi atau apa terhadap orang-orang dengan kondisi disabilitas. Cuma yang jadi masalah teman-teman autoimun ini kan temporer disabilitas. Iya, betul. Iya kan, mereka temporer aja disabilitasnya gitu kan. Maksudnya saya pikir sulit ya untuk memperjuangkan sendiri, mengkomunikasikan sendiri. Dalam bayangan saya kok mungkin akan lebih baik ada aturan hukum, ada payung hukum bagaimana sebenarnya bersikap terhadap orang dengan autoimun yang tidak terlihat sakitnya itu terkait dengan pekerjaannya dan lain-lainnya itu. Karena rentan banget dianggap pura-pura, dianggap nggak mau kerja, pergi dari tanggung jawab dan lain-lain. Itu sih yang saya rasakan. Iya. Terkadang juga kita sudah menjelaskan ya, mengadvokasikan terhadap diri kita, udah ada key personnya, tapi masih tetap dianggap drama queen ya, atau mungkin pura-pura sakit tersebut gitu. Dan kondisi ini tuh sampai ada di titik udah jenuh sekali, udah lelah, ada kalimat ya sering itu terucap di dalam diri gitu ya, kalian belum ngerasain sakitnya aja gitu. Belum ngerasain berdiri di sepatu saya gitu ya, atau dilihat dari point of view saya gitu loh. Kalau dokter kan sangat memahami betul gitu ya. Nah, mungkin dari ceritanya Mbak Lia divalidasi oleh Dokter Sandra, yang perlu untuk kita advokasi itu adalah diri sendiri dulu. Nih teman-teman ya, tadi Mbak Deandra juga
ini ya membutuhkan support, diri kita sendiri dulu, sakit kita oke kita terima. Tadi Mbak Lia juga sampaikan, kita advokasi terus, ada di titik kita tahu nih caranya sebenarnya. Karena yang memahami lingkungan kerja kan kita ya. Paham betul atasan kalau bisa untuk dikasih tahu, go ahead untuk memberitahu. Tapi kalau udah sampai jenuh banget, ya mungkin cara seperti Mbak Lia tadi ya, kayak udah nggak ada, udah hopeless ya, udah nggak ada caranya karena selalu berulang terus kekambuhan atau flare up terus. So mungkin bisa untuk menyampaikan ini loh, ini sampai parahnya nanti pun akan seperti ini nih kondisinya gitu. Bukan common disease, bukan penyakit yang lantas disembuhkan misalnya pakai obatan-obatan tertentu sembuh, nggak seperti itu ya. Semoga teman-teman bisa dikuatkan, benar-benar bisa untuk bertahan dengan kondisinya dan fight back gitu ya, fight back untuk kondisinya gitu, jadi nggak kalut nih sama kondisi tersebut ya. Oke, ini juga ada pertanyaan nih ya dok, nanti ada lanjutannya sebenarnya. Selamat malam Dokter Sandra. Izin bertanya dok, bagaimana ketika kita pertama kali nih caranya untuk mengetahui terkena autoimun? Lanjutannya adalah karena keluhannya kadang sama dengan keluhan sakit yang lain. Dan kebetulan beliau juga sedang bekerja, dulunya pernah bekerja di salah satu lembaga dan memang terkena penyakit kronis tapi terpapar ini ya dok ya, ada diskriminasi di tempat kerjanya. Silakan dokter Sandra. Baik, terima kasih. Jadi autoimun ini kan banyak sekali jenisnya ya. Nah, gejalanya itu memang sangat luas sekali. Jadi kalau kita ngomongin penyakit autoimun, ini sebenarnya merupakan sekelompok penyakit yang memiliki dasar yang sama, yaitu gangguan autoimun. Dan ini bukan penyakit tunggal. Ada lebih dari 100 mungkin jenis penyakit autoimun. Nah, gejalanya pun ini sangat berbeda-beda antara satu penyakit dengan penyakit yang lain. Dan ada pembagiannya ya, autoimun spesifik organ yang dikatakan mungkin hanya menyerang saja. Contohnya yang tiroid yang paling terkenal ya. Misalnya Graves' disease atau Hashimoto. Ini kan gejalanya beda lagi dengan misalnya autoimun sistemik. Misalnya kalau rheumatoid arthritis, lupus, ini lebih banyak keluhannya pada persendian. Nah, secara umum sebenarnya gejala autoimun ini sulit untuk dikatakan atau dijelaskan dalam satu kalimat. Namun secara umum gejala-gejalanya yang paling banyak adalah nyeri sendi yang berulang, kemudian adanya bercak kulit yang tidak membaik dengan pengobatan standar, kemudian keluhan-keluhan yang umum ya, seperti fatigue yang berkepanjangan tanpa ada sebab yang jelas, demam-demam yang mungkin tidak ada infeksi namun tidak membaik dan tidak ada atau tidak bisa dijelaskan dengan penyebab yang lain. Nanti kalau secara spesifik beda lagi ya, misalnya kalau tiroid ada berat badan yang menurun, kalau hipertiroid berdebar-debar. Nah, gejalanya ini memang beda-beda sekali ya, jadi sangat luas sekali. Jadi intinya teman-teman kalau ada suatu keluhan, tentunya konsultasi dulu ke dokter. Jangan juga terlalu takut dengan kata autoimun ya. Sekarang mungkin dengan banyaknya edukasi, semakin banyak orang mengenal kata autoimun, justru banyak orang yang sangat ketakutan sekali dengan kata autoimun. Sehingga banyak keluhan-keluhan atau semua keluhan ini nanti dihubungkan dengan autoimun. Itu tidak juga demikian. Yang penting kalau teman-teman punya permasalahan kronis di bagian kesehatan ya, berkonsultasi saja dengan dokter sesuai dengan bidang itu. Contoh, misalnya kalau ada suatu kelainan kulit yang nggak sembuh-sembuh, coba konsul dulu dengan dokter kulit untuk melihat dan menanyakan ke beliau apa penyebabnya. Demikian. Oke, ya itu bagus sekali ya dok ya. Jadi sudah muncul gejala klinisnya, ditegakkan, dan dikonsultasikan kepada dokter yang terkait ya dokter ya. Dan tadi saya sempat dengar sih sebetulnya dokter Sandra menyampaikan terkait dengan invisible illness. Invisible illness tuh untuk penyakit kronik ini sangat ini ya dok ya, sangat bersahabat gitu ya. Nah, dokter Sandra bisa menyampaikan concern-nya tidak ya dok ya? Kira-kira bagaimana sih caranya pasien ini bisa menyampaikan terkait dengan invisible illness yang dihadapi kepada lingkungan keluarga dan juga sosial dok? Ya, jadi sebenarnya invisible illness ini kan maksudnya
teman-teman memang menyandang suatu penyakit tertentu dan juga memiliki gejala-gejala, namun secara fisik ini nggak begitu kelihatan. Jadi nggak kelihatan sehat-sehat aja secara fisik, sehingga membuat orang lain ini tidak mengerti bahwa teman-teman sendiri sakit. Ya, tetap kuncinya ya pada komunikasi ya, tetap ya. Banyak penyakit-penyakit autoimun ini kalau dalam kondisi ringan atau illness. Contoh misalnya ya, rheumatoid arthritis atau lupus. Nah, ini kan pasien-pasien RA dan lupus ini berjuang dengan berbagai macam persoalan kesehatan. Mulai nyeri sendi, fatigue, kemudian mungkin demam yang lama, ruam kulit, ada masalah-masalah seperti rambut rontok, sariawan yang berulang. Nah, sariawan yang berulang misalnya ya, buat kita yang tidak merasakan, kita kan tidak tahu ya dalam rongga mulutnya ada sariawan dan luka-luka. Buat kita yang nggak merasakan, ini kayak ya oke, nggak apa-apa. Tapi coba kalau terjadi sama kita ya, itu hal simpel ya. Nah, belum dengan kondisi-kondisi yang lain. Nah, memang kuncinya adalah ya mungkin komunikasi dan edukasi pada masyarakat umum. Jadi kalau kita mau melakukan edukasi ini sebenarnya memang saya rasa memang terletak pada kita ya, tenaga kesehatan tentunya ya, untuk memberikan edukasi yang lebih luas lagi pada masyarakat umum. Dan ini yang selalu juga yang menjadi dasar buat saya untuk melakukan edukasi yang lebih gencar agar banyak orang yang tahu. Karena kalau fungsi edukasi itu kita mau serahkan kepada pasien kadang-kadang sulit dengan berbagai keterbatasan mereka. Namun dalam lingkup kecil sebagai pasien saya rasa tidak ada salahnya juga sih. Kan dia sebagai pasien kan tentunya dia akan mempelajari lebih banyak tentang penyakitnya. Nah, dia juga bisa memberikan edukasi paling tidak pada lingkungan keluarganya. Lingkungan keluarganya, lingkungan teman-teman kerjanya. Nah, bahwa ya memang ada penyakit-penyakit yang nggak terlihat nih. Tapi kita harus sama-sama menghargai kalau memang saya dalam kondisi tertentu, mungkin saya lemes, saya sakit. Nah, itu mesti dijelaskan. Dan kita harus komunikasi memang. Kalau enggak, ya jangankan orang luar, bahkan suaminya pun ada yang nggak tahu. Jadi ya dia harus komunikasi dengan orang sekitarnya. Bahwa oh memang saya kadang-kadang tampak sehat, tapi sebenarnya saya sakit sendi. Atau memang saya tampak sehat, tapi ini ada kelelahan yang sangat hebat. Nah, ini ya kita harus komunikasi agar orang lain juga paham. Jadi jangan juga kadang-kadang kita berpikir orang lain nggak paham. Ya wajar orang lain nggak paham kan. Nah, karena kita mungkin tidak pernah komunikasi juga. Jadi kuncinya adalah komunikasi. Iya, betul sekali dok. Kadang-kadang ada pemikiran bahwasanya udah dari awal ada anggapan, aduh orang lain nggak bakal paham nih sama kondisiku gitu ya. Jadi udah males duluan atau udah bad mood duluan, udah negative thinking duluan. Akhirnya jadi overthinking ya, deh, penuh di sini gitu. Cara ngomongnya juga susah. Nah, ini betul sekali. Mungkin teman-teman kalau caranya Dokter Sandra tadi bisa dijelaskan, mungkin ada tambahannya nih. Ini loh, ada informasi di media sosial gitu ya. Ini kondisi ini tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi divalidasi dari sisi medis, divalidasi dari sisi psikolog, itu happen, nyata banget gitu, dialami oleh teman-teman pasien, khususnya penyakit kronis. Nah dok, masih di Dokter Sandra dulu karena ini menyambung yang tadi di pertanyaan, bagaimana sih dok mengatasi fatigue atau kelelahan yang terus-menerus terjadi, Dokter Sandra? Ya, fatigue atau kelelahan ini persoalan semua penyakit kronik yang saya rasa ya. Nah, bagaimana mengatasinya ini cukup kompleks. Yang pertama, pastikan bahwa penyakit kita ini terkendali baik. Jadi semua penyakit kronis, ya mau autoimun, mau diabetes, cancer, kalau tidak terkendali baik pasti akan fatigue ya orangnya ya. Nomor satu itu. Yang kedua dari pola hidup sehat kita. Nah, supaya kita tetap bugar, mengurangi resiko untuk terjadinya fatigue ini, pola hidup sehat, mulai pola diet yang seimbang. Jadi kadang-kadang juga buat penyandang autoimun jangan terlalu pantang berlebihan ya. Banyak juga mitos tentang pantang makanan, nanti pantang berlebihan ya sudah jelas akan membuat fatigue ya, karena misalnya malnutrisi. Kemudian supaya tidak fatigue tentunya
tidur yang cukup itu penting, kemudian olahraga teratur, dan juga menjaga kesehatan mental. Nah, kalau kita lagi gangguan cemas, ada depresi, kesehatan mental kita tidak baik, pasti akan disertai dengan fatigue. Jadi ya faktor-faktor itu saya kira yang perlu kita perhatikan. Iya, iya. Betul sekali dokter. Jadi asupan nutrisi itu juga penting ya, dijaga sekali. Dan kita sendiri yang tahu kok sebetulnya terkait dengan kondisi kita. Kadang-kadang tuh ada alarm atau sinyal dalam tubuh ya yang muncul pip gitu. Ini loh udah saatnya kita istirahat gitu. Nah, Mbak Lia pernah nggak sih ngalamin kelelahan kronis atau kelelahan yang terus-menerus ketika flare up atau ups and downs-nya kondisi autoimun yang dialami? Itu sering banget dialami ya Mbak, dan akhirnya mengganggu banyak aktivitas kan. Jadi kadang-kadang kayak nggak sadar aktivitas. Misalnya dalam satu hari itu ada 3 aktivitas, ternyata nggak sanggup gitu kan. Akhirnya ngeset lagi aktivitas berapa aktivitas sih yang bisa dilakukan dalam waktu satu hari gitu. Dalam waktu 1 minggu tuh berapa aktivitas sih? Jadinya sangat rigid dengan jadwal sih kalau aku akhirnya. Jadi menyesuaikan diri aja ketika kerasa emang lagi kelelahan, nggak bisa tuh sekalipun ada waktu untuk melakukan pekerjaan itu, akhirnya itu nggak diambil. Betul, ya. Berarti kuncinya adalah tahu priority ya. Benar-benar tahu penyesuaian diri. Kalau misalnya sudah ada sinyal nih, tuh nggak enak banget di badan gitu ya, kita sendiri yang ngerti kan. Udah harus istirahat ya Mbak Lia berarti ya. Betul. Oke, nah ini ada pertanyaan yang mungkin dialami juga nih oleh beberapa atau mungkin banyak ya teman-teman ya, kadang disaranin nih sama keluarganya, tetangganya lah, eyangnya lah, opungnya lah, segala macam ya. Gimana sih cara mengkomunikasikan ketika ada orang yang awam nih terkait dengan sakit kronik, terus menyarankan menggunakan obat-obat herbal. Ini kebetulan Mbak Liza ini sakit psoriatic arthritis, dok. Mungkin dari sisi dokter Sandra dulu, nanti bisa Mbak Lia berbagi pengalamannya juga. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu apa itu psoriatic arthritis, saya jelaskan sedikit ya. Jadi psoriatic arthritis ini merupakan suatu kondisi radang sendi yang terjadi pada pasien psoriasis. Dan ini angka kejadiannya cukup sering, jadi sekitar 30%. Jadi mungkin 1 dari 3 ya pasien psoriasis bisa mengalami artritis psoriatik. Gejalanya bisa macam-macam, bisa nyeri pinggang, nyeri pada lutut, nyeri pada pergelangan kaki, bisa jarinya menjadi bengkak seperti sosis, bentuknya itu yang disebut daktilitis, atau bisa terjadi enthesitis. Jadi ada peradangan pada jaringan lunak, yang paling sering tuh pada tendon Achilles, daerah pergelangan kaki, atau pada telapak kaki. Nah, semua pasien psoriasis perlu tahu gejala ini, dan kalau mengalami hal ini patut waspada bahwa dia mengalami yang namanya artritis psoriatik. Nah, teman-teman sekalian, dalam semua penyakit ini sebenarnya sudah ada panduan pengobatannya ya. Jadi mau penyakit apapun itu sudah ada panduan pengobatannya. Nah, itu namanya kalau di bidang medis kita sebut guidelines, jadi pedoman pengobatan. Nah, pedoman pengobatan itu biasanya disusun oleh dokter yang sesuai dengan bidang ilmu penyakitnya itu. Nah, nanti itu untuk memandu dokter-dokter yang lain atau dokter di seluruh dunia bisa dibilang bagaimana kita membuat pengobatan pada pasien kita. Jadi kalau seorang dokter mengobati itu tidak suka-suka saya biasanya. Dan juga tidak suka-suka oleh dokter yang lain, tapi itu ada pedomannya. Nah, pedoman itu disusun berdasarkan studi ilmiah atau uji klinik lah. Jadi sudah ada penelitiannya. Nah, semua penyakit itu ada pedomannya, demikian juga dengan artritis psoriatik. Jadi teman-teman mungkin bisa nih kita jelaskan bahwa pada keluarga kita bahwa kalau yang namanya artritis psoriatik ini sudah ada guidelines atau pedomannya. Contohnya misalnya dari Perhimpunan Rheumatologi Indonesia atau dari American College of Rheumatology bahwa ini loh obatnya. Kalau untuk pertama-tama diberikan obat penghilang sakit yang namanya NSAID.
Dan bisa juga diberikan obat yang namanya DMARD konvensional, seperti yang disebutkan Mbak Lia tadi, methotrexate, itu juga bisa digunakan untuk artritis psoriatik. Atau ada leflunomid, kalau masih belum membaik nanti ada agen biologik. Nah, kalau kita mencoba-coba obat yang tidak masuk dalam guidelines, nah itu berarti kita membuang-buang waktu. Jadi artinya penyakitnya tentunya akan semakin parah. Dan mengobati yang lebih parah ini tentunya lebih sulit ya dibandingkan dengan mengobati yang belum parah. Dan sebaiknya kita tidak mencoba-coba dengan hal-hal yang di luar guidelines, di luar pedoman ini, karena ya tentu saja hal yang belum teruji ini tidak akan berhasil tentunya ya. Ya, demikian tentunya kita menjelaskan kepada keluarga kita. Nah, sering juga yang jadi masalah tuh masalah ketakutan bahwa obat itu merusak ginjal. Yes, Nah, ini betul. yang selalu, ya, padahal kalau kita berpikir logis, semua obat yang sudah masuk guidelines dan sudah ada di bidang medis, itu justru uji untuk ada atau tidaknya kerusakan ginjal itu sudah berlangsung. Dan kalau dalam uji klinik obat itu diketemukan ternyata merusak ginjal, itu sudah lama ditarik. Tidak akan mungkin beredar. Karena yang udah beredar itu sudah melalui uji klinik yang berlapis-lapis lah istilahnya ya, berbagai fase. Padahal ya kita justru kadang-kadang lebih percaya pada suatu obat yang nggak pernah diuji klinis. Nah ini memang pemahaman yang mesti dipahami baik oleh pasien sendiri dan juga oleh keluarganya. Demikian. Setuju banget dok. Intinya obat yang sudah atau penanganan ya yang sudah ada guideline-nya itu nggak bisa dicampur-campur dengan penanganan yang lain yang belum teruji klinis gitu. Dan tentunya nggak main-main loh. Uji kesehatan itu tuh takes time, longer gitu ya. Bahkan sampai detik ini ya untuk kemajuan di bidang kesehatan itu masih loh diperhatikan. Dan tentunya mungkin ini masuk ke ranah psikologi nih Mbak Lia ya. Mbak Lia mungkin beberapa kali juga atau pernah mengalami kondisi tersebut. Gimana sih Mbak caranya mungkin ya menanggapi gitu, menanggapi bisa penolakan atau bisa dengan cara yang bagaimana dari sisi psikologi ya. Soalnya ini challenging banget nih Mbak Lia ya. Sering banget soalnya Itu kondisi ini. pengalaman itu tuh juga aku alami ya Mbak, dan sangat sering dari keluarga dekat, dari keluarga jauh, dari macam-macam lah gitu kan. Tapi kan aku agak penolakanku tuh cukup sadis gitu ya ke orang-orang yang mengatakan itu. Aku tegas-tegas saja mengatakan aku nggak percaya dengan non evidence based medicine. Jadi jangan sarankan aku hal-hal yang apa ya, yang nggak ada evidence base-nya gitu. Aku langsung gitu, terus lama-lama paling kesel ya. Aku kan cukup sering sharing tentang psoriasis di medsos gitu. Akan selalu ada orang yang coba ini, coba itu, coba ini, coba itu, dan konsisten aku bilang aku nggak percaya dengan semua non evidence based medicine gitu kan. Tapi kan lain waktu ada lagi gitu kan. Aku cukup ngomong gini akhirnya, Mbak, baru follower baru saya ya. ketika ada yang masih ada yang nyaranin, aku cuma ngomong, Mbak, follower baru ya. Iya Mbak. Oh ya udah deh, maklum aja deh aku. Karena makin lama orang tuh makin tahu sikapku terhadap penyakit ini tuh seperti apa gitu. Gitu. Betul banget. Sebenarnya kita itu bisa ya mengkomunikasikan ya, asalkan kita sudah mengetahui kondisi kita. Dan set boundaries itu penting banget ya Mbak Lia ya dengan Dokter Sandra. Karena kita ketika diuji dengan penyakit kronis, apapun itu, kita bisa untuk memilah nih, mana yang cocok buat kita, support system yang terbaik, bahkan sampai pengobatan, lingkungan sosial, dan cara-cara kita untuk berkomunikasi. Nah, nggak nyangka nih waktunya sudah hampir 1 jam ya dokter ya. Mbak Lia, ini sharingnya luar biasa banget. Kita dapat banyak insight, cara komunikasi, dan gimana nih nanti kalau kondisi-kondisi flare up atau kekambuhan. Nah, untuk menutup Instagram Live pada malam ini, boleh nggak Dokter Sandra menyampaikan penguatan nih kepada seluruh pejuang penyakit kronis ya, nggak cuma autoimun tapi seluruh pejuang penyakit kronis agar tetap bangkit dari sisi perspektif dokter. Silakan dok. Baik, terima kasih Mbak Lia, terima kasih Mbak Astri. Senang sekali hari ini saya bukan hanya membagikan ilmu saya, tapi juga saya ikut mendapatkan pengetahuan dari bincang-bincang ini ya, terutama juga dari pengalaman Mbak Lia ya. Sangat inspiratif sekali. Ini adalah salah satu contoh pasien yang cerdas menurut saya.
tadi, terutama yang disampaikan soal evidence base-nya yang tadi ya. Nah, untuk semua teman-teman yang mungkin hari ini sedang menyandang suatu penyakit kronik tertentu dan juga mungkin keluarga pendampingnya, nah ini juga penting sekali ya, keluarga pendamping tentunya ikut merasakan. Nah, saat ini kita tahu bahwa pengetahuan di bidang medis ini sudah jauh sekali lebih maju. Dan sudah sangat-sangat maju dan hampir semua penyakit kronik ini bisa distabilkan. Nah, khususnya misalnya untuk autoimun, hari ini saya cuma mau menyampaikan buat teman-teman yang mungkin hari ini baru saja terdiagnosis autoimun, pengalaman saya menunjukkan bahwa sebagian besar pasien yang baru terdiagnosis autoimun di tahap-tahap awal itu mengalami kondisi yang memburuk atau down karena memiliki pendapat yang salah. Bahwa kalau autoimun itu pasti akan memburuk, autoimun pasti tidak akan hidup lama. Nah, itu adalah suatu pendapat yang salah. Nah, saya cuma mau menyampaikan bahwa dengan kemajuan ilmu pengetahuan di bidang medis saat ini, autoimun itu bukan akhir dari kehidupan. Autoimun itu sangat bisa distabilkan, asalkan teman-teman mau tetap bekerja sama dengan dokternya untuk pengobatan dan juga menjalani pola hidup sehat. Jadi intinya adalah tetap semangat untuk semua pejuang penyakit kronik dan khususnya untuk pasien autoimun. Demikian. Iya, terima kasih dokter. Untuk Mbak Lia, silakan apabila ada penguatan buat teman-teman yang sedang berjuang ya, mungkin saat ini atau yang sudah lama berjuang dengan kondisi penyakit kronisnya. Oke, teman-teman, saya mengalami psoriasis itu sudah selama 20 tahun. Dan selama 20 tahun ini yang saya pelajari adalah selama-lamanya kita flare up kita tuh pasti ada ujungnya gitu. Masa remisi itu pasti ada gitu. Saya sudah berkali-kali flare remisi. Tapi pada akhirnya remisi itu tetap akan dicapai gitu. Kita tuh nggak akan terjebak dalam situasi ini terus gitu kan. Walaupun saya tidak mengabaikan, kadang-kadang ada perasaan terjebak, ada perasaan ini nggak mungkin selesai, ini seperti tidak berakhir, akan begini terus, intinya dalam perasaan yang sangat down gitu ya. Ketika hal itu teman-teman rasakan, mungkin itu saatnya teman-teman membutuhkan layanan konsultasi profesional konsultasi psikologi atau psikiater profesional gitu. Artinya dalam menghadapi autoimun ini ada resource yang bisa digunakan, nggak hanya diri kalian sendiri, nggak hanya keluarga, tapi tenaga kesehatan juga bisa diajak untuk kemudian memperkuat kondisi kita. Gitu, Kak Astrid. Ya, setuju sekali Mbak Lia ya, dan Dokter Sandra, terima kasih. Dan jangan malu ya, benar-benar jangan malu untuk ask for help, gitu. Untuk mencari resources yang bisa membuat kita ini full of content, jadi kita menghadapi penyakit kronis ini dengan mindful gitu, dengan sadar betul, kita mau untuk sehat, mau untuk memperjuangkan diri kita. Terima kasih atas sesi hangatnya Mbak Lia, Dokter Sandra yang sangat informatif, Terima kasih. Mbak Lia yang inspiratif. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu yang lebih baik, dan bisa untuk memberi manfaat buat kita semua. Oke, saya izin untuk menutup Instagram Live kali ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Ya. Terima kasih semuanya. Ya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Lia dan Dokter Sandra. Oke, nah tadi adalah Instagram Live. Ya, Dokter Sandra bisa close. Silakan, nggak apa-apa, Dok. Oke. Nah, tadi adalah Instagram Live kita dengan Dokter Sandra dan juga Mbak Lia selaku psikolog klinis, dan Dokter Sandra adalah internis hematologi yang sangat informatif, sangat inspiratif, memberikan kisahnya, berbagi kondisinya dalam memperjuangkan penyakit kronis, dalam mendampingi teman-teman pejuang penyakit kronis. Teman-teman masih stay tune ya, saya mau menginformasikan nih. Sebenarnya inspirasi itu juga ya merupakan pendamping daripada pasien-pasien di penyakit kronis. Nah, ini yang membuat kita akan selalu menggaungkan kondisi-kondisi pasien, mengadvokasikan, dan juga kita tentunya tidak sendiri untuk Instagram Live pada malam ini, disupport penuh oleh komunitas mitra kita Autoimun Indonesia atau Indonesia, dan juga dari LifePad.
mungkin sering mendengar di beberapa Instagram live kita sebelumnya dari awal sampai akhir, Lifepack ini mendukung penuh sebagai apotek modern yang menyediakan obat rutin dari penyakit kronis. Nah, teman-teman member Inspirasien khususnya ya, sahabat Inspirasien, sekarang dapat nih informasi ya, diskon tambahan kalau membeli obat rutin. Jadi khusus untuk member Inspirasien, kalau yang belum join member silakan, teman-teman juga bisa kok menggunakan kode ini ya, Inspiration 2023. Jadi dicatat ya, Inspiration 2023, cara pakainya tinggal masukin kode tersebut ketika check out obat atau obat rutin di apotek Lifepack menggunakan Lifepack Plus ya. Nah, untuk spesialnya lagi, teman-teman bisa mendapatkan gratis ongkir ya untuk obat-obatan rutin. Nah, promonya luar biasa ya. Tentunya semuanya dijamin oleh BPOM, terlisensi, dan serius sekali ini harganya juga benar-benar affordable dan bisa berkualitas dan lengkap ya tentunya. So, teman-teman bisa juga berkunjung ke Instagramnya Lifepack @lifepack.id. Nah, itu tadi informasi dari narasumber kita, dari Mbak Lia juga selaku pejuang psoriasis, pejuang autoimun, mau penyakit kronis apapun, itu kondisinya sama dalam hal komunikasi. Kita yang berhak dan yang paling bisa untuk berperan penuh untuk memperjuangkan diri ini. Penyakit ini bisa berdamai kalau kita sendiri bisa secara mindful memahaminya. Semoga ini menjadi hal yang baik untuk teman-teman bangkit, teman-teman bisa move on untuk berdaya lagi meskipun kondisinya ups and downs, flare up, kemudian remisi, atau sekarang perburukan, besoknya lagi sembuh atau sehat gitu ya. Nah, jangan patah semangat, kita nggak sendiri dan kita tidak akan pernah bisa kalau misalnya merasa sendiri. Masih banyak orang-orang di luar sana yang membutuhkan kita, masih banyak diri kita pun juga membutuhkan kita. Jadi tetap tenang jadi pasien, selalu percaya bahwasanya kesehatan itu akan kita raih. Baik, sampai di sini dulu perbincangan kita, obrolan hangat kita malam ini. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu yang paling baik disampaikan oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat. Tetap tenang ya jadi pasien. Tenang jadi pasien.